Hai Sobat Panara, bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Gimana nih persiapan belajar kalian buat ikut seleksi TNI Polri? Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang tes koran, cara pengerjaan tes Kraepelin dan indikasi hasil tes tersebut pada seleksi TNI dan Akademi Kepolisian. Siapkan catatan dan simak penjelasan dari Tentor Panara Course berikut ini ya. Kamu ingin lolos TNI Polri dan sekolah kedinasan, serta butuh komunitas yang sefrekuensi. Klik link ini ya. Nah, jadi teman-teman diharapkan bahwa nantinya ketika mengerjakan tes Kraepelin itu teman-teman harus bisa bertahan dari waktu yang sudah disediakan sampai akhirnya orang yang akan memberikan instruksi itu menyatakan selesai. Jadi pushing power itu adalah ketika teman-teman berada di dalam pekerjaan yang membutuhkan tekanan tinggi. Nah, dan kemudian ketahanan teman-teman dalam bekerja. Artinya saya bilang apa tadi? Teman-teman, yang namanya tes Kraepelin ini nggak bisa ya, teman-teman mungkin kemarin-kemarin udah belajar nih tentang multiple choice dari simbol angka yang hilang, kemudian deret angka yang hilang, ataupun juga soal-soal yang lain. Nah, ini bisa di skip gitu ya. Kalau misalnya soalnya sulit, bisa pindah dulu ke soal yang lain. Kalau Kraepelin nggak bisa teman-teman. Kalau teman-teman udah mulai mengerjakan, teman-teman harus mengerjakannya sampai dengan selesai dan tidak boleh ada yang terlewatkan. Nah, jadi di sini ketahanan teman-teman dalam bekerja itu juga dipertimbangkan. Kemudian learning effect ya teman-teman, yang namanya tes Kraepelin ini adalah sesuatu yang bisa kita pelajari sebenarnya. Nah, bagaimana cara mempelajarinya? Nah, kita bahas. Kemudian teman-teman, kalau kita bicara tentang tes Kraepelin nih teman-teman, kita akan bicara tentang tes Kraepelin teman-teman mungkin nanti di lapangan atau ketika teman-teman menghadapi ujian nanti atau tes nanti yang sifatnya psikotes, itu mungkin yang dikeluarkan ada dua versi teman-teman. Nah, ada dua versi. Kenapa saya bilang dua versi? Mungkin aja masing-masing atau dari pusat itu sudah menetapkan pakainya versi UGM atau juga versi UI. Nah, sebenarnya dua-duanya sama-sama aja teman-teman, bahwa angka yang disajikan adalah angka 0 sampai dengan juga 9. Nah, tes Kraepelin ini ada 45 lajur angka teman-teman. Dari saya bilang tadi 0 sampai dengan 9, susunannya acak. Nggak mesti harus berurutan 0, 1, 2 sampai dengan 9, enggak teman-teman. Jadi urutannya acak dan juga disajikan secara vertikal ya teman-teman. Jadi pada setiap lajurnya. Jadi nanti teman-teman akan melihat angka-angka di masing-masing lajur itu 0 sampai dengan 9 yang disusun secara acak. Tugasnya mudah, saya bilang tadi sempat saya singgung ya teman-teman. Tes Kraepelin ini mudah karena saya bilang setiap kali teman-teman tugasnya adalah menjumlahkan dua angka terdekat. Mulai dari angka paling bawah pada setiap lajur di dalam batasan waktu tertentu secara singkat. Nah, jadi artinya teman-teman, ketika ada instruksi untuk mulai, teman-teman akan mulai mengerjakan pada lajur yang pertama dari angka yang paling bawah pada setiap lajurnya. Nah, kemudian ada batasan waktu teman-teman dalam setiap lajurnya. Karena saya sempat highlight tadi bahwa yang namanya tes Kraepelin ini tidak harus diselesaikan satu lajur itu. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman bisa menyelesaikan satu lajur ya syukur alhamdulillah banget, dalam waktu sesingkat itu sudah bisa menyelesaikan. Tapi teman-teman tidak dituntut untuk menyelesaikan semuanya dalam satu lajur. Teman-teman hanya diminta untuk mengerjakan secepat mungkin dan seteliti mungkin. Nah, jadi teman-teman tugasnya di sini adalah menjumlahkan dua angka terdekat, mulai dari angka yang paling bawah sampai dengan angka yang paling atas. Nah, teman-teman
di sini yang namanya tes Kraepelin itu kalau kita mengukur tentang tipe kinerja atau prestasi kerja ya, atau prestasi kerja, kalau penjumlahan teman-teman itu sangat sedikit, kadang-kadang penilaiannya akan mengindikasikan ada gejala depresi mental nih teman-teman. Artinya teman-teman nggak bisa bertahan dalam satu tekanan tertentu teman-teman. Nah, itu akibat dari angka yang sangat rendah ketika teman-teman mengerjakan tes Kraepelin. Ataupun kalau misalkan teman-teman banyak salah hitung, ya, salah hitung ketika mengerjakan tes Kraepelin, indikasinya adalah bahwa teman-teman mudah sekali untuk terdistraksi ataupun terganggu secara mental, baik dari suara, baik dari gerakan orang lain, ataupun dari hal-hal yang ada di sekitar teman-teman. Jadi, dua hal ini diupayakan tidak dilakukan selama menyelesaikan tes Kraepelin, teman-teman. Menjumlah dengan angka yang sangat rendah, artinya sedikit sekali teman-teman bisa menjumlah, ataupun terlalu banyak salah hitung nih teman-teman. Nah, ataupun nantinya ada penurunan yang sangat tajam. Nanti di waktu tertentu teman-teman udah semangat nih ngerjain penjumlahannya, tapi di waktu tertentu cuman bisa 2 kali aja nih menjumlahnya. Nah, itu mengindikasikan bahwa selain tadi teman-teman mudah terdistraksi, itu juga teman-teman mudah sekali untuk bisa kehilangan fokus atau kehilangan ingatan pada saat tes berlangsung, teman-teman. Jadi artinya karena teman-teman tadi mudah terpengaruh, artinya fokus teman-teman udah nggak ada di tes Kraepelin lagi gitu loh. Nah, di saat waktu teman-teman merasa bersemangat, di suatu waktu yang lain teman-teman merasa capek atau loyo. Nah, upayakan itu jangan sampai terjadi nantinya teman-teman. Ataupun nantinya ritme teman-teman ada yang tinggi, ada yang rendah nantinya ya, kelihatannya seperti itu. Nah, itu juga mengindikasikan terganggu secara emosional nih teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Siap, tidak. Ada ya, saya lanjutkan. Nah, jadi 4 hal ini teman-teman diupayakan ketika tes Kraepelin itu tidak terjadi. Jadi jangan menjumlah ibaratnya hasilnya sangat rendah ya. Kemudian jangan juga terlalu banyak salah hitung. Jangan juga di satu waktu teman-teman merasa bersemangat, di suatu waktu yang lain teman-teman merasa loyo, itu juga jangan dilakukan. Dan kemudian jangan juga teman-teman menjumlahnya satu lajur itu terlalu tinggi, sedangkan di lajur yang tertentu di bagian lain itu sangat rendah, cuma 1 atau cuma 2. Nah, itu juga ada indikasi tertentu. Nah, jadi 4 hal ini jangan dilakukan ketika melakukan tes Kraepelin. Nah, berikut tadi salah satu tes seleksi TNI Polri ya. Semoga video tadi bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.